Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengendalikan Kemarahan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 16 ayat 22 sampai dengan ke-25. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan bagaimana kami bisa mengelola perasaan dan pikiran kami menjadi pribadi yang tidak cepat marah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, mengendalikan kemarahan. Ada sebuah pepatah mengatakan, begitu marahnya karena ada seekor tikus di dalam rumah, dalam rangka membunuh seekor tikus yang ada di dalam rumah, dia bakar seluruh isi rumahnya sehingga tikusnya mati, tapi kerusakan yang lebih dahsyat daripada kematian tikus, seluruh isi rumah menjadi habis. Itulah kemarahan. Kalau kemarahan dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Amsal ayat 22 pasal 16, akal budi adalah sumber kehidupan. Orang yang pemarah, akal budinya tidak berfungsi dengan baik. Pertimbangannya tidak berfungsi dengan baik. Segala sesuatunya berangkat daripada emosi, bukan dengan pertimbangan, bukan dengan memahami persoalan itu secara objektif, tapi emosi yang mengendalikan. Ayat 22 dikatakan, akal budi adalah sumber kehidupan dan bagi orang yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang yang bodoh ialah kebodohannya. Kalau kita boleh katakan bahwa orang yang pemarah adalah memakai kebodohannya dan bukan memakai akal budinya. Ayat 23 dikatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Cukup menarik, rupanya mulut tidak hanya berbicara tentang menahan emosi, tetapi mulut harus berakal budi. Kalau kita boleh dikatakan bahwa akal budi bukan berangkat dari mulut, akal budi tentu bersumber dari otak dan pikiran yang Tuhan ciptakan. Tetapi kalau otak dan pikiran dan akal budi yang diciptakan oleh Allah tidak dikelola dengan benar, maka mulutnya pun tidak berakal budi. Sehingga boleh kita mengatakan bahwa orang itu akan berakal budi, kita nilai sebagai orang yang memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki akal budi, tergantung ucapan apa yang dikatakannya dan emosi apa yang dikeluarkannya. Bagian yang berikut pada ayat 23 dan dikatakan, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Dengan perkataan lain, orang yang pemarah kalimat dan kata-katanya itu diragukan atau tidak meyakinkan. Pada ayat yang berikut dikatakan 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan pada bagian ini lebih mengandung unsur perkataan yang di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, dan tidak ada unsur-unsur dosa dan hawa nafsu yang menguasainya. Sehingga perkataan yang menyenangkan bukan orang yang selalu berkata ya dan sulit berkata tidak. Tetapi orang yang bijak itu dikatakan perkataannya disangkut paut di dalam terjemahan sesungguhnya adalah menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Orang yang bisa mengendalikan kemarahan, dia akan berujar, berkata-kata, berucap, mengucapkan kalimat-kalimat dengan benar, menyenangkan hati Tuhan di dalam kekudusan dengan akal budi yang sudah disucikan oleh Allah, bukan berkata-kata dan berbicara seperti orang yang bodoh. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Seseorang yang bisa mengendalikan kemarahan, maka hatinya senantiasa dipenuhi dengan kebersihan, sehingga dikatakan manis bagi hati. Artinya, hatinya tidak menjadi penuh dengan kepahitan. Kalau kita seringkali mendapatkan berbagai macam seminar ataupun tema-tema khotbah mengatasi kepahitan hati dan kepahitan hidup. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 28, 24 dikatakan, manis bagi hati.
karena hatinya senantiasa mendapatkan pemulihan-pemulihan dari Tuhan, dan dikatakan obat bagi tulang-tulang. Sehingga boleh dikatakan kebencian yang mendasari kemarahan, lalu ingin membalas dengan sesuai dengan kejahatan atau perbuatan buruk dari pihak lain, yang kita perlu lakukan sebuah teori, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Ayat 25 yang dikatakan sebagai sebuah kesimpulan, dikatakan di dalam firman Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Orang yang marah merasa dia sedang menegakkan kebenaran, dia sedang menegakkan dan membela dirinya. Itu yang dianggap sebagai jalan yang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kemarahan pada akhirnya akan merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain, dan kemudian menjadikan orang akan sulit nyaman dekat dengan kita. Marah adalah sesuatu yang baik. Marah adalah tindakan tegas, bukan berbicara tentang suara yang berteriak-teriak, lalu diikuti dengan ancaman, diikuti dengan tindakan buruk. Karena kemarahan yang sifatnya dosa berangkat dari kebencian, berangkat dengan keinginan membalas, berangkat dengan keinginan menegakkan keadilan dengan cara-cara kita. Seringkali sesungguhnya kadang-kadang bukan keadilan, tapi salah persepsi, salah pengertian, karena manusia sifatnya sangat mudah tersinggung, sangat mudah berpersepsi sesuatu dengan pemikiran kita, sementara kita belum memahami tentang keadaan yang sesungguhnya. Kalau kita boleh simpulkan bagaimana mengatasi kemarahan, ayat yang ke-22 dalam pasal 16 Amsal dikatakan, akal budi harus dipakai, jangan menjadi orang bodoh. Yang kedua dikatakan ayat 23, memiliki hati yang bijak, maka kita akan menjadi orang mulutnya menjadi berakal budi dan bibirnya lebih meyakinkan. Orang yang marah-marah belum tentu itu meyakinkan. Mungkin nada bicara bisa tegas, tapi seorang pemarah biasanya berangkat dari emosi yang mengendalikan, hawa nafsu yang mengendalikan, dan keinginan membalas tetap menegakkan keadilan dengan cara-cara kita. Ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari sahabat seperjalanan, ada banyak aspek seringkali kita berusaha untuk menjadi hakim bagi setiap apapun dalam hidup ini. Seakan-akan kita perlu membela diri kita sendiri. Karena tanpa membela diri sendiri, siapa yang akan membela kita? Tuhan berkata, biar serahkanlah penghakiman itu adalah hakku, murka Allah itu adalah hakku. Engkau harus mengendalikan kemarahan sehingga engkau menumpuk bara api di atas musuhmu, menumpuk bara api di atas orang yang bertingkah dan berbuat yang tidak adil kepada setiap kita masing-masing. Sepanjang kehidupan kita, sahabat seperjalanan, kita akan bertemu dengan ketidakadilan dan ketidakadilan. Kalau kita mempercayai Allah sebagai hakim yang adil, maka Allah bertindak untuk membela, menopang, dan menolong engkau. Tidak perlu dengan tanganmu, tidak perlu dengan perbuatanmu untuk membalas. Setiap orang akan berhadapan dengan Tuhan, Sang Hakim yang akan mengadili. Biarlah kita bisa mampu mengendalikan kemarahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, khususnya berkenaan dengan kemarahan, Tuhan tolong dan bukakan jalan. Kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.